Karena gue bilang orang mau ngomong apa bebas, itu hak mereka, dan gue nggak peduli. Makanya gue nggak nonton kompetitor gue, nggak penting buat gue itu. Karena gue pengen untuk gue 50.000 100 nothing, untuk mereka itu something. Nah, Coach Nova. Coach Nova berhasil itu. Itulah kenapa gue appreciate, makanya gue bingung kok gue diadu domba sama Nah Nova. itu maksud gue. Lu egois lu. Enggak lah. Justru lu egois kalau lu punya anak hanya untuk ngurus lu. Lah, lu kengkangin tuh anak, lu udah cuci otaknya. Emang Oke, kita kembali lagi dengan mitos dan juga sebagai bagian dari folklore dalam sepak bola digital kita, dunia-dunia digital sepak bola kita. lu ngomong jangan susah-susah kalau sama orang bola. Iya, Ngomong Coach. simple-simple aja. Kan gue bukan orang bola, Coach. Sekarang lagi masih magang gue. Iya kan? Dan lu tema lu sekarang ketupat nih kayaknya di baju lu nih. Kan kita harus variatif. Nah, bersama Coach Justin dan gimana lu lebih baik tinggal di kota besar apa di kota kecil? Gue nonton di member lu ini udah masuk ke tema-tema kehidupan real lu kayaknya, udah berbicara soal pembangunan dan trickle down effect dan lain-lain. Gue lihat lu. Orang itu kan selalu apa ya, punya rasa inferior dari kota kecil terhadap orang-orang yang di kota besar. Sama kayak gue juga pada saat gue di Belanda, lu tahu sendirilah, kotanya gitu-gitu aja kan. Masuk ke Jakarta, Sudirman, wih gedung-gedung semua. Kuningan, wih gedung-gedung semua. Pengen kerja di situ, dan akhirnya gue kerja di situ setengah tahun di Tamrin. Iya. Di Sinarmas kan waktu itu. Ya elah, justru lebih ribet kerja di gedung gede gitu. Tapi memang jaraknya lebih kecil. Tapi intinya adalah di mana-mana itu ada peluang. Yang gue ingin sampaikan ada di mana-mana itu ada peluang. Tergantung lu ngeliatnya, nggak harus lu kerja di kota besar gaji lu lebih gede, tapi makannya juga lebih mahal daripada kota kecil. Tapi kan lu juga di video itu bilang bahwa di kota kecil lebih tidak kompetitif sebenarnya. Iya. Karena orangnya lebih sedikit kan. Dan ya tapi kan itu malah bukannya buruk ya, Coach? Enggak harus buruk. Ya karena lu kan ya membuat lu semakin bertumbuh, semakin punya value, semakin punya pemikiran, kan kompetisi. Iya. Lu lihat dalam sepak bola kan Salah satu alasan memang kompetisi. But if you have to push yourself, contoh kayak gue keluar dari DPI, karena gue merasa gue nggak ada pressure lagi, nggak ada tekanan. Gue cari pressure. Nah, salah satu bukan alasan yang paling penting. Alasan utama kenapa gue keluar, gue udah masuk zona nyaman. Gue cari tantangan baru di mana gue under pressure. Termasuk gue bikin program rutin sama lu di sini. Ini untuk gue tantangan gimana kita nanti kan kita lihat. ya. Kan kita selama ini belum rutin. Habis ini gue sebulan ke Amerika, terus ke Portugal, ya kan. Mantap. Nah, habis itu kan kita bikin rutin tiap minggu. Nah, di situ kita lihat berkembang nggak selama 3 bulan. Kalau nggak berkembang, kita harus ngaca. Kita harus bikin lebih atraktif biar ini akun berkembang. Ini untuk gue tantangan. Jadi tantangan nggak perlu lu harus dapat kompetitor. Sama kayak orang bilang, Neil-nya Tom Haye tanya, Coach, kompetitor lu siapa? Gue nggak punya kompetitor. Kenapa gue selalu bilang gue nggak punya kompetitor? Karena kalau lu mengincar satu akun sebagai kompetitor lu lewatin dia, terus lu mau kemana lagi? Kalau gue harus berprestasi semaksimal mungkin. I don't care orang ngedeketin gue atau enggak. Pokoknya gue harus memanfaatkan kapasitas gue. Kalaupun gue dilewatin, it's okay. Yang penting gue udah memberikan segalanya. Jadi lu nggak harus selalu punya kompetitor. Kalau lu bisa nge-push diri lu sendiri. Ya untuk apa kan orang lain tuh bisa jadi diferensiasi buat lu kan Untuk berkali. memanfaatkan kapasitas yang lu miliki. Tapi kan lu berkali-kali mengatakan lu tuh kan punya diferensiasi A, B, C. Misalnya ketika banyak komentator bola nggak pakai baju branded, nggak pakai jam tangan branded, jam lu rubber tuh gue lihat. KW. Iya kan? Ya. Lu mau mencari diferensiasi biar apa? Biar profesi lu semakin makin ini gitu. Diferensiasi ini sesuai dengan karakter gue. Jadi ini tapi kan harus ada kompetitor dulu loh kalau mau bangun diferensiasi. Enggak.
ini harus gue jelaskan. Ini kebetulan gue lagi ada kompetitor. Iya. Tapi kalau gue sedikit kompetitor, gue akan lakukan terbaik. Gue harus tahu viewers apa sih yang dipengenkan oleh viewers gue. Looks. Looks itu kan tetap penting dong. First impression kan dari looks, ya kan. Habis itu konten, habis itu karakter. Nah ini harus gue perbaiki. Dan gue melakukan bukan karena gue pengen anti mainstream, karena itu memang karakter gue. Jadi gue murni mengeksploitasi karakter gue, kapasitas gue. Dan itu nggak perlu ada kompetitor. Asumsi nggak ada, seandainya nggak ada kompetitor, nggak ada komentator bola lain selain gue tetap akan naik terus. Gue tetap akan membuat variasi, diferensiasi. Seperti yang pakai istilah lu. Iya, Gitu. berarti ya tanpa ada kompetisi yang tinggi, diferensiasi tetap dibuat. Buat apa lu bikin diferensiasi? Buat diri gue sendiri. Itu gimana? Buat memanfaatkan kapasitas gue. Gue harus bekerja sampai sejauh mana, sementok apa gue. Tapi ukuran lu apa? Ya, lu sampai titik tertentu. Bukan kompetitor. Tapi Diri gue sendiri, kapasitas gue. Jadi kan gue tahu, oh gue jagonya ini, yang ini gue kurang. Yang gue kurang gue perbaiki, yang ini gue manfaatkan. Sehingga tanpa kompetitor pun, lu tetap bisa naik terus, bisa berubah terus, bisa meraih yang terbaik. Tapi kalau seandainya ada sebuah akun nongol yang jauh lebih baik dari gue, let it be. Yang penting gue udah berikan segalanya. Setiap orang kan beda, punya cara masing-masing. lu nggak setuju kalau tingkat kompetisi yang tinggi akan membuat orang semakin bernilai? Nggak selalu. Nggak, itu bukan sebuah parameter untuk gue. Buat lu, padahal faktanya lu ini dalam kompetisi yang tinggi loh, coach lu ini. Iya. Dalam dunia yang sangat kompetitif, sepak bola ini kan Iya, very kompetitif sangat gitu. kompetitif dan that's okay. Makanya gue nggak pernah. Gue besar, Just Talk Media ini besar berdasarkan sebuah ekosistem yang gue bangun, berdasarkan karakter, konten, diferensiasi Dan activity. Iya, kayak lu bikin fun football misalnya, gua juga ikut di situ. Itu kan bagian dari diferensiasi. Iya. Bukan untuk ngelihat kompetitor gue siapa, bukan dengan ngomongin orang, bukan dengan menyindir orang, ngerti nggak? Karena gue bilang orang mau ngomong apa bebas, itu hak mereka, dan gue nggak peduli. Makanya gue nggak nonton kompetitor gue, nggak penting buat gue itu. Dan lu nge-create itu tanpa tahu kompetitor lu nggak melakukan itu. Tanpa tahu kompetitor nggak melakukan itu. Karena pada saat mereka melakukan sesuatu yang menghasilkan banyak viewers, gue nggak bisa, atau itu bertentangan dengan alam gue, nature gue, nggak akan gue lakukan. Nggak akan gue lakukan. Meskipun itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang luar biasa. Nggak bisa gue, karena orang akan tahu this is not Justin. This is fake. This is fake. Nggak bisa gue. Makanya kesuksesan seseorang dalam hidupnya bukan punya duit 200 triliun atau 200 miliar dolar. Enggak. Kesuksesan seorang menurut gue adalah bagaimana lu bisa full mentok memanfaatkan kapasitas lu. Bukan hanya dari duit, dari kerjaan, dari sisi non teknis, dari keluarga, dari apa. Tapi itu kan akan terdorong semua jadi maksimal apabila lu dalam iklim yang berkompetisi tinggi. Coach, ini pengalaman gua ya. Iya. Gua kalau nggak kuliah di UI, mungkin gua nggak akan selesai kuliah gua. Karena kompetisinya tinggi gitu. Kalau lu kuliah di... Ini bukan sukses ya, tapi nyelesain kuliah ya. Kalau lu kuliah di Universitas Amburadul, Iya. di ujung dunia, di kota kecil yang nggak berkompetisi sama sekali, emang lu nggak bisa maju. Kalau lu punya niat, drive untuk maju, lu bisa jadi sukses. Kemarin kebetulan gue lihat sebuah cuplikan di YouTube, ada cewek ditinggal sama orang tuanya karena di Amerika ini, orang tuanya drugs addict, oke? Dia punya potensi tapi dia nggak punya rumah, homeless nothing. Akhirnya disuruh tinggal di sekolah, jadi janitor, tukang bersih lah. Jadi dia bersih sekolah sambil tinggal di sekolah sambil sekolah. Tahu enaknya di mana? Harvard, dapat beasiswa. Kompetisi apa? Enggak. Yang dia lakukan, dia nggak ngelihat kompetisi lain. Yang dia lakukan, gue harus memanfaatkan kapasitas dia sendiri. Nah ini yang gue paling setuju dengan cara kayak begini.
Karena setiap orang punya cara yang berbeda untuk mencapai Untuk tujuannya. mencapai 1001 jalan menuju Roma. Ya kadang-kadang juga, ya gue ngerti. Harvard itu juga ada jalan-jalan yang nggak harus lu kompetitif, tapi misalnya untuk etnis yang terisolir, Iya. lu ini adalah keturunan dari etnis A Iya, di iya, Afrika, iya. sehingga lu dapat afirmasi gitu misalnya. Ya, itu bisa. Iya kan? Cuman ini dengan cara dia benar-benar diberi fasilitas dan dia manfaatkan fasilitas itu. Dan itu about story loh itu. Iya, iya. Dan gue mau kayak dia. Jadi mau gue kompetitor apa, bener-bener gue nggak nonton kompetitor gue di luar maupun di dalam negeri. Karena gue orangnya cukup kritis terhadap diri gue sendiri. Dan gue punya 2 advisor yang selalu kasih gue masukan untuk membuat diferensiasi itu. Kiai Langitan lu ini ya. Apa? Kiai Langitan. Enggak. Karyawan gue. Oh karyawan lu. Ya. Editor gue, main editor gue sama YouTube manager gue. Gue bilang sama mereka ya, gue gaji kalian bukan kalian harus nurut sama gue. Caranya bukan gitu. Gue gaji kalian besar 2 kali setahun bonus, biar kalian bikin gue lebih hebat. Jadi kalian harus kasih gue masukan. Dan alhasil kalau tiap tahun kan gue bikin diferensiasi. Tahun depan gue mau begini-begini. Mereka nggak setuju, nggak jalan ini barang. Guys, gue mau begini gimana? Nggak coach karena begini-begini. Nggak coach karena begini. Dua-dua nggak setuju. Nggak jalan. Berkali-kali gue lakukan itu nggak jalan. Ada yang berani bantah lu ya berarti walaupun Ada. lu digaji. Karena kan kan intinya gini. Bonus lo akan lebih banyak kalau income gue lebih gede. Iya. Jadi tujuannya itu. Mereka nggak takut ngasih masukan? Enggak. Karena mereka harus kasih masukan. Nah pertanyaan gua, apa yang membuat lu bisa bangun ekosistem di mana orang berani ngasih masukan? Umur udah pasti jauh beda nih. Iya. Iya kan, pengalaman juga jauh beda. Iya. Iya kan, Iya. terus wisdom, capaian hidup, masalah hidup lu Jauh ya beda. kan jauh beda. Iya. Mereka ini pasti Iya. seumuran gua lah Iya. paling mentok. Itu Iya. pun gue yakin mungkin masalah hidupnya di bawah gua mungkin Iya. gitu kan. Iya. Gitu Iya. misalnya, Betul. Nah, Betul. Itu kan nggak gampang. Iya. Bikin ekosistem di mana yang di bawah lu berani nyampein pikirannya ke lu. Gini. Karena gue sadar bahwa pasar gue itu milenial Gen Z. Dan mereka lebih paham karakter mereka daripada gue. Karena yang 2 orang ini juga milenial. Levelnya di situ. Jadi untuk bisa meng-capture market ini, gue harus tahu dapat masukan dari 2 orang yang berkecimpung di dunia itu. Dunia Gen Z milenial. Dan itu masukan yang mereka berikan. Oh, gue tahu nih. Lu nggak lihat kompetitor, tapi 2 orang ini yang lihat. 2 orang ini yang kasih masukan pasaran gue ini mau apa. Iya itu. Ngerti nggak? Lu memang nggak ngerasa berkompetisi, tapi Gua- 2 orang ini yang berkompetisi. Gue nggak melihat akun-akun lain itu gue nggak peduli. Iya, Gitu. bukan lu nggak peduli. Mereka peduli coach. Mereka peduli. Jadi mereka kasih gue masukan, tapi kalau masukan mereka gue nggak terima ya nggak jalan juga. Iya. Jadi 3-3 harus sepakat untuk menjalankan ini. Jadi program yang lu lihat sekarang yang ada di gue itu semua kesepakatan bertiga. Itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Maksud gua, lu ini kan punya ego juga gitu. Iya, tapi gue bisa turunkan ego gue. When it comes, real matters. Apa yang membuat lu bisa mempertemukan ego lu sama pikiran-pikiran mereka? Sebenarnya bagaimana gue bisa turunkan ego gue itu penting. Kenapa? Pertanyaan kan ada, kok bisa lu turunkan ego Iya. gue? Karena gue bisa di Eropa. Udah paten. Lu nanti dibully That's the netizen. fact. Netizen I lagi. don't care. Lu bilang masuk Belanda lu. Iya pasti itu. But gue nggak peduli. Ya. Karena lu kan tahu di Inggris itu dalam bahasa Inggris ada istilah if you can beat them, join them. Ya kan? Jadi kalau lu tidak bisa mengalahkan, lu gabung biar lu lebih kuat. Dan kita lihat begitu banyak perusahaan merger, KLM sama Air France, Ya. ada perusahaan dairy sama Danone, gabung-gabung semua, iya kan? Ya di digital apalagi. Iya. Sekarang untuk semuanya. lebih kuat kan. Nah di Indonesia kayak gitu, kagak. Hantem-hanteman sampai ada yang menang, ada yang kalah, nggak gabung. Ini menarik nih. Apa yang
menjadi ukuran kapan lu harus berkompetisi, kapan lu harus berkolaborasi, kan itu poin lu sebenarnya. Ya. Kita kan harus punya hitungan itu. Ya gak gampang. If you can beat them, you join them. Lu kan di dalam kompetisi lu kan merasa bisa selalu menang, Coach. Iya. Dan makanya gue gak gabung sama siapa-siapa kan. Karena lu merasa selalu menang. Karena gue merasa yang lain masih bisa gue kalahkan. Pada saat gue merasa gue udah gak bisa gue kalahkan sama situ, ya mungkin gue gabung sama mereka. Gitu. Nah ini dituduh orang lu bergabung sama judi bola ini, apa mafia bola ini gimana? Gue gak tahu, emang ada tuduhan itu? Ada kan? Ini pasti di endorse sama judi bola. Apakah lu bergabung karena gak bisa mengalahkan? Gue kalau judi itu udah berkali-kali gue bilang juga. Dulu kan gue main judi 15 tahun yang lalu. Iya. Gue berhenti karena gue lihat ini nggak judi bolanya udah nggak fair lah. Banyak permainan di Eropa ya. Gue bicara di Eropa. Jadi kalau udah banyak permainan ya kenapa gue gabung? Ya orang boleh punya pendapat dan lain-lain. Kalau gue seandainya orang jahat, orang apa, emang lu mau ngajak gue untuk weekly bikin konten? Kan enggak. Karma is real kan? Karma is real. Ya, itu dari mana sih pikiran lu soal karma is real ini, Coach? Gue itu kan orang yang nggak religius ya. Iya, itu makanya. Jadi, pertanyaan gue justru itu. Bukan gue nggak nggak percaya Tuhan ya. Gue sangat percaya ada keberadaannya Tuhan, tapi ya gue percaya karma. Karena itu gue alami sendiri. Ya. Jadi kalau gue berbuat yang kurang bagus lah, itu gue kena karma. Tapi kalau gue nggak berbuat jahat dan gue dijahatin sama orang, ya gue dapat karma positif. Gue tetap happy, gue tetap liburan, endorse tetap masuk. Jadi fine aja. Cuman sampai berada di titik tertentu ini harus dihentikan ya. Itu sekarang di mana gue buat laporan ke sana. Iya. Tapi gue nggak mau bahas itu lebih dalam. Iya. Itu Tapi itu gua, kerjaan lawyer gue. Kalau Lawyer lu. ya lawyer lu lah. Tapi gue nonton Bang Hanif ngomong lu ngasih tukang parkir 100.000 itu loh. Itu agak lebay. Enggak, sebenarnya enggak. Gue nggak selalu kasih tukang parkir 100.000. Tapi juga waiters. Iya. Dan lain-lain. Woi bos. Yang bukan politisi yang suka bagi-bagi kayak gitu cuma lu yang gue lihat. Gak ada sisanya politisi yang gue lihat kayak Ya gitu. kita Bos. sering jalan, kita Iya. hubungan gitu ada dekat kan. Iya. Lu lihat satpam juga lu kasih, gak hanya memang tukang parkir memang. Gini. Gue itu merasa dunia itu akan lebih happy, bahagia kalau kita saling membantu. Lu tahu posisi sikon finansial gue seperti apa sekarang? Gue dalam posisi di mana gue bisa membantu. Dan ini yang gue lakukan. Every day gue harus kasih duit orang untuk membantu. Apapun itu namanya. Karena gue pengen, untuk gue 50.000, 100 nothing. Untuk mereka itu something. Ya tapi kan kuantiti gede juga, coach, bisa 10 orang lu kasih sehari. Betul. Itulah yang memotivasi gue untuk cari duit lebih banyak lagi. Gitu. Biar gue bisa membagi lebih banyak lagi. Gue kira memang ya di kafe-kafe yang gue nongkrong sama dia itu emang ngefans sama Coach Justin. Taunya dia pulang nyawer, bos. Nggak apa-apa kan. Ini hafal bukan karena ngefans kayaknya sama lu, Coach. Karena lu nyawer. Dua-dua. Ngefans juga karena nyawer juga. Tapi balik lagi ke soal tadi, Coach. Lu ngomong di Eropa. Ya. Nah, apa pengalaman hidup lu yang bagi lu yang sangat real ketika lu if you cannot beat them dan so join them? Lu salah satu di Eropa itu orang menilai orang dari kualitasnya. Jadi nggak ada yang pernah tanya gue agama lu apa, orang tua lu kerja apa, lu kerja apa. Jadi kita bicara ngalir aja. Kan kalau kita ngobrol lama-lama keluar hobi lu apa, kerjaan lu apa, itu ngalir sendiri. Tapi nggak ada yang, lu tidak dinilai dari sampul lu. Lu mau warna hitam, coklat, abu-abu, kuning, ungu, they don't care. Selama lu punya kualitas, lu akan punya banyak teman. Itu satu hal yang kalau menurut gue layak kita pelajari hal kayak gitu. Karena di sini masih aja judging people by the cover kan.
Nah ini harus dikurangin, satu. Kedua, lu turunin ego. Bermain for a teamwork. Jadi ini bukan hanya di sepak bola, di perusahaan pun demikian. Itulah kenapa gue bilang ke anak buah gue, lu harus kasih gue masukan. Dan nggak lama kemudian kan si almarhum ownernya Apple siapa? Steve Jobs. Steve Jobs kan bilang, gue hire lu bukan untuk ngajarin, lu yang harus ngajarin gue. Itulah kenapa gue gaji lu gede, biar gue lebih pinter dengan apa. Sekarang sama. Ya kayak kemarin lu ketemu partner gue kan yang di mini soccer, dia bilang dia yang kerja bukan gue. Karena dia lebih paham soal bangun ini, konstruksi kan gue belajar lagi dari dia. Jadi kita jangan berhenti belajar. Nah ini juga satu yang gue rasa di Indonesia harus karena di Indonesia kalau merasa tua kayaknya paling benar gitu, nggak boleh dibantah. Enggak, lu boleh bantah, lu kritik gue, nggak masalah. Yang gue permasalahkan lu fitnah gue, lu nyinyir gue dan lain. Itu gue permasalahkan, bukan kritik gue. Gue punya grup kan di Discord dengan member itu. Kadang kita beda pendapat, nggak apa-apa, kita diskusi sehat. Bukan karena gue lebih tua terus gue lebih berpengalaman, gue paling benar. Enggak. Kan tiap orang punya POV berbeda. Itulah tugas gue sebagai influencer, menginfluence mereka. Kalau mereka tetap kepala batu nggak merasa, iya nggak masalah juga. Kan hidup lu, bukan hidup gue. Eropanya mana nih? Barat. Enggak, Eropanya maksud gua yang cerita di Eropanya mana? Enggak, gua lagi nungguin cerita Eropa lu. Terutama Eropa Barat yang gue pelajari karakternya. Apa misalnya apa yang pernah lu kejadian, nggak mungkin kan lu langsung percaya kan, tapi pasti ada kejadian cerita-cerita. Ini masalah evolusi. Kalau lu sering bergabung dengan orang-orang yang egonya nggak tinggi. Emang orang Eropa egonya nggak tinggi, Coach? Belanda nggak, for sure nggak. Jerman setahu gue, mungkin Perancis. Spanyol nggak begitu juga. Perancis paling. Ya. Hegemon ya di Eropa itu. Ya, gitulah. Tapi ego apa yang paling basic lah, contohnya mereka nggak punya ego tinggi. Lu contoh ada, bisa lu kasih contoh nggak? Gue setahu gue orang Eropa dengan gampangnya minta maaf. Oke. Kalau bikin kesal, oh I'm sorry atau apa, dengan gampangnya minta maaf. Itu lebih sering. Terus gue sering ya tapi mereka jajah kita, Coach. Enggak, itu tak berapa ratus tahun yang lalu. Lu ini kayak netizen. Kejadian yang 200 tahun lalu seolah-olah nggak berubah orangnya. Enggak, tapi dibilang pelin-pelan. Coach, ini Tan Malaka pernah ngomong soal Asian value. Dia bilang gini, ada si Chinese katanya kan, lagi ngelihat orang jatuh dari gerobak. Terus dia ketawa ngelihat orang jatuh ini, diketawain gitu. Tapi ada si Eropa, ya, dia ngelihat orang jatuh, dibantu. Lu sakit gak? Lu apanya yang sakit? Dan gak ada yang ketawa. Tapi si Chinese gak pernah jajah orang, si Eropa jajah orang. Ini kan kontradiktif ya. Sama kayak begini, gue kasih contoh lagi yang kontradiktif. Lu kalau mau kaya harus sekolah setinggi mungkin di Harvard, MIT, di mana, betul? Oke. Faktanya 10 orang terkaya di dunia DO semua. Kontradiktif juga. Kembali ke ego tinggi, tiba-tiba kan lu tanya contoh nyatanya apa? Gue kalau di Eropa, di Inggris, di Spanyol, di mana-mana pun itu sering dipuji dengan barang yang gue pakai. Oh, jas lu bagus. Oh, kacamata lu bagus. Nice suit. Iya. Ini kan menurunkan ego, mengangkat ego orang lain. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Gua? Karena kita kenal. Ini random people loh. Iya. Oh, random people. Ini random. Ini jadi bagian dari culture mereka. Iya. Tiba-tiba gue duduk di London, tower yang tinggi, lihat view-nya ke bawah. Gue duduk lagi santai. Ibu-ibu datang. You have nice glasses. Gue baru tahu kalau ini ada yang putih karena gue punya yang hitam. Kayak gitu. Terus lagi nunggu metro, orang datang. Nice suit, nice jacket, kayak gitu-gitu. Sering gue dipuji gitu. Orang random. Itu kan menunjukkan mereka egonya rendah. Kenapa mereka nggak bilang, jas gue lebih bagus daripada jas lu? Contoh. Itu nggak penghinaan itu.
Apa? Kok bisa sih orang Asia punya shoot kayak gini? Enggak. Itu kalau rasis, kalau rasis berpikir begitu. Tapi rasis itu kan jumlahnya sedikit. Tapi lu tahu gak waktu di Benfica Ya. ada perempuan tukang orang wisatanya itu loh yang guide-nya itu Iya. ngelihat jam tangan gua. Wah, Oh, nice. iya. Ingat kan Yang nice banget di- jadi di ngobrol. stadion Benfica. Iya, jadi Iya, ngobrol iya, panjang iya, kan iya, gua sama iya, dia kan. iya, Iya iya. bener juga loh Iya, ya. begitu. Itu kalau gua lanjut bisa juga. Mereka dengan gampangnya muji, iya kan? Iya. Di kita enggak atau jarang. Nah, ini sebuah contoh ego. Ketika lu punya ego yang rendah, orang lu apresiasi kayak gitu, orang lu cenderung membuka kesempatan berkolaborasi di Iya. masa depan karena lu fokus ke kekuatan orang ya, Ya, gitu. ya. Gue ini punya grup di Discord, banyak playlistnya, oke? Salah satu itu tentang IDs atau apa. Ada banyak play macam-macam lah. Ada fun football, timnas, non bola dan lain-lain. Salah satu kemarin yang gue nggak tahu kan kemarin gue full kan dari lapangan main bola kan gue mandi langsung ke studio pulang. Jadi gue pulang jam 1:30, gue duduk santai ngopi, gue buka Discord gue cek. Ternyata ada satu orang yang curhat tentang ghosting cewek. Jadi cewek pengen melorotin cowoknya lah. Dan yang lain tuh kasih masukan semua. Oke. Gue bilang, ini grup luar biasa gue bilang. Jadi kalau ada orang yang punya masalah dibantu. Ini kan merendahkan ego gue, menurunkan ego gue untuk mengapresiasi mereka. Padahal umurnya jauh di bawah gue semua. Bahwa grup kayak gini harus kita pertahankan. Padahal di grup lu sama Pak Iwan dan Carlos nih kalau ada di ghosting cewek diketawain kan. Iya. itu grup kaca itu ada 5 orang sama Semi sama Ibnu Jamil berlima kita. Grup sangar itu. Enggak intinya adalah ya gue juga bisa memuji mereka, bukan mereka muji gue doang. Gue muji mereka bahwa ini mereka appreciate juga. Jadi lu harus bisa turunin ego. Ini mungkin salah satu kekuatan gue. Iya, lu tahu harus kapan ego tinggi, kapan harus ego rendah kan. Nah, ya ini balik lagi nih ke persoalan itu membuat culture kita gimana membangun tim itu jadi agak sulit ya akhirnya pada akhirnya ya. Iya. Dan gue kan sebagai mantan pelatih timnas futsal, gue kan ngalamin itu semua. Dimana gue harus meramu ego-ego tinggi. Dan Nova berhasil itu. Coach Nova berhasil itu. Itulah kenapa gue appreciate, makanya gue bingung kok gue diadu domba sama Nova. Nah itu maksud gue, kenapa lu bisa di framing kayak gitu? Framing kayak gitu. Ya itu lawyer gue yang cari tahu nanti. Di Polda. Mantap. Inilah dia kalau ditanya soal itu udah jelas briefnya dari lawyernya kan. Nanti lempar ke lawyer. Kan lu selalu ada. Iya. Nah, lu ngerasa sih lu bisa jadi seorang ini coach, orang tua yang baik sebenarnya menurut lu? Kalau gue punya anak. Iya. Kan lu bilang lu nggak yakin dulu. Enggak, gue nggak yakin, enggak bentar. Iya. Gue tidak yakin gue bisa memberikan hak anak gue, yaitu waktu, sekolah yang bagus dan lain-lain. Edukasi nggak cuma sekolah, ya kan? Gue nggak yakin gue bisa memberikan ini fasilitas ini. Tapi kalau seandainya gue punya anak dan gue punya semuanya, gue yakin gue bisa didik anak gue dengan benar. Beda lagi nih. Ini buat jangan susah-susah. Kan lu bilang tadi kalau ngomong bola jangan susah dipahami. Gue nggak mau gini. Oke, gue jelaskan dengan bahasa yang simple. Iya. Karena gue tahu hidup gue, I'm a risk taker. Kalau gue ambil risiko bisa sukses, bangkrut. Kasihan anak gue. Lu nggak ngerasa lu egois, coach? Enggak. Kenapa egois? Nanti lu tua siapa yang ngurusin? Yang kita lihat aja. Emang ada garansi kalau lu tuh anak lu yang ngurusin? Iya kan minimal orang beranak untuk ngurusin lu nanti coach. Lu perawan tuh anak orang gitu, coach. Justru untuk gue itu adalah paradigma yang salah. Lu punya anak bukan untuk ngurusin lu. Iya enggak gini maksud gua. Lu ini
tua nanti coach pasti ada yang ngurusin lu kan? Iya. Iya kan? Panti Jompo. Pasti ada adminnya dong di situ. Iya. Adminnya ini kan anak orang coach. Iya. Kalau orang nggak mau beranak, nggak ada admin di panti enggak. jomponya nih coach. Bentar. Kan nggak semua orang nggak beranak. Iya kan? Dunia ini kan udah penuh 6 miliar manusia loh. Jadi kalau gue nggak punya anak bukan berarti semua orang nggak boleh punya anak kan? Iya kan gitu. banyak yang terinspirasi sama lu nanti nggak punya anak semua gimana? Even yang terinspirasi 10.000 orang nggak punya anak semua. Tetap dunia ini 6 miliar orang. Kurang penuh apa dunia ini? Iya nanti ngurusin lu pekerjaan lain kosong, nggak ada yang jadi YouTuber bola. Enggak lah, semua itu berjalan secara alami. Eropa dan Jepang udah Jepang ya. Iya Jepang dan beberapa negara Eropa udah Singapura udah mulai population crisis loh. Gimana? Yeah. But still tetap banyak orang kan. Ya dari sini orangnya. Exactly. Ya kita ekspor aja suruh tinggal di luar. Susah amat. Itu orang egois namanya. Ya enggak lah. Lu egois lu. Enggak lah. Justru lu egois kalau lu punya anak hanya untuk ngurus lu. Lah, lu kengkangin tuh anak, lu udah cuci otaknya. Emang kalau nggak diurus anak lu yang salah. Enggak kan anak gua juga bisa buat ngurus orang lain. Iya. Enggak hanya buat ngurus gua gitu loh poin gua. Iya, gua beranak bukan untuk ngurus orang tua gitu loh maksud Kembali gua. lagi norma dan realita. Realitanya dunia kita udah penuh dengan manusia. Bahwa gua nggak mau punya anak ya. Dan seandainya gue menginfluence 10.000, 100.000 orang, tetap masih penuh ini dunia. Iya kan? Iya. Kan gak semua orang juga dengerin gue. Ini kan pendapat gue pribadi. Orang tanya ya gue jawab. Gak pernah gue bilang lu gak boleh punya anak, gak boleh. Iya, Gak pernah gue bilang itu. 200.000 orang gak punya anak, ada sektor-sektor yang nanti orangnya makin dikit coach. Ya, pasti ada solusi lain. Contoh apa? AI. Itu kan salah satu solusi. Pasti ada solusinya. Lu jangan planning hidup lu seolah-olah ini akan berjalan seperti enggak. Hidup itu is a mystery. Today is reality, tomorrow is a mystery. Yesterday is history. Camkan itu. Buat gua mah egois lu yang Ya nggak apa-apa. Lu bilang egois itu kan hak lu. Kita kan nggak bisa mengontrol pendapat orang. Yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita terhadap pendapat orang. Kalau lu bilang gue egois itu hak lu. Gue cuekin. Lu pentingnya kagak. Enggak kan gue punya anak buat ngurusin orang tua coach. Orang tua itu gak harus gue. Itu justru egois. Lu udah ngatur hidup anak lu. Enggak gitu. Coach, dia ini nanti akan kerja misalnya ya. Yeah. Di perusahaan let's say Transjakarta. Bentar. Akan ada orang tua yang dia urusin di situ juga coach gitu loh. Betul. Nih lihat. Lu mau anak lu jadi apa? Terserah dia. Nah, itu nggak egois. Itu Iya, benar. memang, Tapi rata-rata orang tua kan sini, gue pengen dia jadi dokter, jadi terserah pilot dia. atau Tapi apa. pada akhirnya apapun profesinya dia pasti ngurusin orang yang lebih tua Betul, coach. betul. Itu poin gua. Enggak. Itu poin lu yang realita. Iya. Ya kan? Tapi lu tidak bisa denial dengan orang yang punya norma berbeda. Iya. Karena realitanya memang dunia ini bertambah terus orangnya dan nggak berkurang. Yang child free di dunia ini berapa orang Tapi sih? krisis populasi itu gimana lu menjelaskannya? Itu kan krisis populasi when it comes to perpajakan itu di Belanda juga. Gini. Dari 16 juta orang Belanda yang aktif itu mungkin 60%. Oke. 40%-nya anak kecil yang nggak menghasilkan duit masih sama orang tua. Nah, yang sekarang 60, dulu tahun 80-an, itu mungkin 85%. Berkurang terus kan. Sementara mereka cost-nya itu bertambah terus. Karena anak kecil dapat tunjangan dari pemerintah. Orang tua dapat tunjangan. Jadi cost-nya lebih gede, yang bekerja lebih kecil. Oke. Maka dari itu, orang yang bekerja di Belanda dulu pensiun itu 65. Sekarang dinaikin ke 67. Dan mungkin ke 69 karena
orang 60% yang bekerja harus membiayai orang tua ini. Ya. Maka dari itu umurnya dinaikin biar mereka tetap bekerja. Kalau lu bicara itu pergeseran tiap society itu selalu ada masalahnya dan selalu ada solusinya. Tidak menghentikan orang punya anak atau tidak punya anak. Jadi serius. Biar nggak ada mispersepsi. Iya. Walaupun tetap dipelintir. Jadi Coach Nova gimana Coach Nova habis dibantai 13-0? Top Coach Nova. Justru gue waktu kita dibantai gue nikmati Coach Nova. Iya. Gaya dia ngelatih itu. Gua ngelihat sih. Iya, itu top banget. Itu asistennya teriak-teriak gitu kan. Iya. Asisten-asistennya teriak-teriak. Itu harus kayak begitu. Pelatih itu harus kayak begitu. Makanya gue optimis dengan Coach Tapi Nova. gimana lu menjelaskan tim yang menang terus ini, kita appreciate dan apa yang sudah dicapai oleh Coach Nova dan anak asuhnya ini luar biasa, walaupun kita agak sedih juga ada 2 pemain kita yang gak jadi berlanjut. Enggak, karena gua happy. usianya masih Iya. lebih kecil kan. Minimal mereka pernah mengalami level tinggi itu seperti apa. Dan Itu gue berterima kasih sama Coach Nova. tahun depan mereka masih bisa, usianya masih 2 tahun lagi masih bisa. 2 tahun lagi masih bisa, masih 15 tahun kan. Iya. Nah, apa namanya? Gimana lu menjelaskan? Ini kan tim kita udah ngalamin, melihat langsung Iya. tim ini dari awal. Iya. Gue yakin tuh mungkin ada 100-an pemain yang sudah diganti gonta-ganti Iya, sama Coach Nova dari awal. Itu di bulan Januari, Coach. Nah, kemarin gue lihat Jepang sama Korea. Itu baru mulai TC-nya itu 21 Pendek. Maret sama 24 Maret. Iya. Ini semacam pemain orkestra, lu kumpulin, dikasih partitur, carcot jadi tim, Iya. main dan mainnya bagus. Iya. Let's say Korea kalah Oke. tapi mainnya oke Iya, gitu iya. ya sama kita Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi Coach Nova militansi Iya, kuat iya, dan ini iya. kuat. Ini gue lihat hasilnya dengan waktu yang pendek dan yang satu dengan waktu yang sangat panjang dan Iya. Coach Nova sangat luar biasa dalam mengupgrade kapasiti pemain-pemain Iya, ini betul. gitu. Iya. Nah, ini pendek. Iya. Tapi hasilnya ya kalaupun kita bilang nggak bagus tapi juga nggak jelek nih. Nggak jelek. Korea dan Jepang dan, nih misalnya. Dan Korea lolos kok. Korea lolos, Jepang Iya, juga lolos iya, gitu. Gimana lu menjelaskan ini? Ya. Untuk gue sih sangat gampang. Jadi lu tidak bisa bandingkan kualitas pemain kita dengan Jepang. Kenapa? Karena Jepang sudah puluhan tahun punya infrastruktur pembinaan yang jelas. Oke. Kualitas mereka bagus berkat pembinaan. Ya. Kita dari EPA tahu sendiri kayak apa. Udah bagus punya EPA. Oke. Di bawah EPA, SSB kayak pemain-pemain kita nggak berkompetisi turnamen. Jadi sudah jelas kualitas berbeda. Sekarang lu bahas U17, lu pikir timnas senior yang ikut Piala Dunia, lu pikir mereka latihan 2 bulan? Enggak. Pendek juga kayak gini. Pendek juga. Pasti simulasi dari tim senior pendek ini. juga, karena mereka gampang adaptasinya. Ya. Dengan iklim kompetisi Iya. yang udah terbangun. Nggak usah jauh-jauh. Permainan kita lawan Australia sama lawan Bahrain berbeda. Mereka bisa adaptasi waktu pendek. Nah, pemain kita enggak, butuh waktu lebih lama. Karena mereka nggak pernah berkompetisi, kualitasnya udah beda. Sehingga kebutuhan untuk mengumpulkan itu beda ya. Maksudnya Coach Nova dapat raw material yang sangat raw. Sangat raw. Sementara pelatih timnas Jepang sama Korea itu udah matang. Udah matang. Ya betul. Di situ Udah bedanya matang. karena Di situ bedanya. sistemnya Iya. udah established. Iya, betul. Pertanyaannya kenapa sistem kita nggak established itu? Ya, lu harus tanya dengan ketua sebelumnya. Kalau Erick Thohir jelas, dia punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek adalah timnas perform, oke? 5 tahun yang lalu, emang ada yang berpikir kita masuk Piala Dunia? 5 tahun yang lalu yang kita bahas juara AFF, juara SEA Games, juara AFF, juara SEA Games. Sekarang udah nggak dibahas lagi tuh ASEAN. Kan gue dari 3 tahun yang lalu gue udah bilang level kita ini Asia. Dan pelan-pelan terbukti omongan gue level kita sudah Asia. Oke? Nah sekarang kan masuk era baru di mana dia harus fokus jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengah adalah menggodok, meningkatkan kualitas Liga 1. Sudah dilakukan. Ambil wasit dari Jepang, memperbaiki wasit. Ada VAR.
dan kualitas pemain luarnya itu diperbaiki lebih bagus lagi ke depannya. Ini kan hasilnya belum kelihatan karena jangka menengah, which is 5 sampai 10 Jangka tahun. pendek memperbaiki timnas dulu. Iya. Biar gairah sepak bolanya Iya. terbangun. Ya, itu 1 sampai 5 tahun. Ini 5 sampai 10 tahun. 10 tahun ke atas pembinaan sudah dilakukan juga. Itulah kenapa dia nunjuk Jordi Cruyff. Jadi nanti U17 atau mungkin U15, U berapa, U16 itu linear. Filosofinya sama. Ini butuh waktu lebih lama lagi yang orang tidak lihat. Maka dari itu filosofinya menurut gue udah bener, ini harus dijalankan. Tapi orang kita kan banyak yang provokator. Mana hasilnya, lihat semua harus serba instan. Nah instan ini di jangka pendek. Gitu. Tapi ini menurut lu memang situasinya yang harus membuat Iya, karena kayak belum gitu. pernah ada kompetisi di ketua-ketua sebelumnya. Yang reguler senasional ya. Yang reguler senasional ini pelan-pelan akan dibentuk. Gitu. Oke. Jadi menurut lu memang ya gue merasa pendekatan Coach Nova dengan materi dia dan dengan kebutuhan dia itu sudah sangat Udah sangat benar. inline dan tepat. Inline, ya, udah sangat benar. Ini kenapa orang masih fitnah lu sih? Ini pidato lu bagus banget soal Coach Nova. menurut Ya, itulah. Karena orang bilang pohon tambah tinggi tumbuhnya tambah banyak anginnya. Itu gue alami sekarang. Paten.